Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara saya, yaitu mendengarkan materi bersama Habib. Saya telah mendatangkan narasumber yang sangat-sangat bisa dijadikan patokan lah untuk kita sebagai mahasiswa. Kebetulan beliau juga masih mahasiswa seperti kita. Saya perkenalkan narasumber saya, yaitu Galang Saputra. Di sini narasumber saya akan menyampaikan sebuah materi dengan tema pengaruh AI dalam dunia kerja di masa depan. Waktu dan tempat saya serahkan kepada narasumber. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Habib karena telah memanggil saya. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang dampak-dampaknya AI atau artificial intelligence pada peluang kerja kita di masa depan. Karena kita ini masih mahasiswa dan pastinya kita ingin bekerja di masa depannya. Jadi kita harus paham sekali dengan AI ini, karena AI ini sedang berkembangnya di masa sekarang. AI adalah artificial intelligence-nya adalah semacam kecerdasan buatan yang dibuat itu menggunakan data-data yang banyak, dan AI itu semacam komputer untuk meniru kecerdasannya manusia. Ya, namanya juga kecerdasan buatan. AI ini sangat canggih karena bisa dibilang sudah kayak manusia. AI dapat mempelajari data, mengenali pola, membuat keputusan, bahkan menyelesaikan masalah juga bisa. Tujuan AI diciptakan sendiri itu sebenarnya untuk membantu manusia, untuk meningkatkan efisiensi, meningkatkan produktivitas, dan membantu manusia dalam berbagai hal. Tapi AI ini dapat berdampak positif dan negatif juga, tergantung bagaimana manusia menerapkannya pada kehidupannya. Nah, kita mulai dari dampak positifnya dulu, yang enak-enak dulu. Nah, dampak positifnya itu misalkan dia menciptakan pekerjaan baru. Nah, AI ini adalah suatu hal yang baru, jadi pasti ada peluang kerja baru yang dibuka oleh AI ini. AI ini membuka peluang di bidang data scientist atau semacam pengolahan data, pengumpulan data, karena AI ini dibuat dengan melatih robot atau kecerdasan buatan itu menggunakan banyak sekali data-data. Jadi peluang kerja yang diciptakan itu pengumpul data atau ini data science, pengembangan teknologi, analisis dan pemeliharaan sistem AI itu sendiri. Kemudian efisiensi dan produktivitas ini positif juga ya, karena autopilot atau otomasi AI itu sendiri dapat membantu pekerjaan yang sangat banyak, fokus pada tugas strategis, meningkatkan hasil kerja juga. Kenapa? Karena AI ini sudah dilatih dengan banyak sekali data-data yang ya bisa dibilang benar oleh para saintis. Makanya AI ini jawabannya ini tidak bisa dibilang salah juga, karena berasal dari banyaknya data-data rata-rata yang digunakan untuk melatih keterampilan AI itu sendiri. Kemudian transformasi profesi tradisional. Nah, banyak sekali profesi-profesi atau pekerjaan tradisional yang tergantikan oleh AI. Dan banyak juga yang berevolusi, misalnya dokter yang menggunakan AI untuk mendiagnosa penyakit pada pasien, atau petani yang menggunakan AI juga untuk menentukan masa panen ya, atau waktu panen bisa juga. Nah, kemudian kita masuk ke dampak negatifnya. Nah, kalau ada dampak positif pasti datang juga dampak negatifnya. Penggantian pekerjaan manual. Nah, ini paling basic lah. Karena apa? Karena itu tadi AI ini bersifat auto atau bisa jalan sendiri. Jadinya ya banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang bisa digantikan oleh AI ini. Misalnya kasir, operator atau pekerja pabrik itu beresiko sekali tergantikan oleh robot yang pakai sistem AI. Jadi robotnya nanti ini pakai AI dan dia itu bisa kayak manusia nih, karena ini dia punya kecerdasan buatan. Jadi dia bisa disuruh-suruh robotnya. Kemudian kesenjangan keterampilan bagi orang yang tidak mempelajari AI sendiri itu bakal ketinggalan informasi sekali, ketinggalan ilmu modern, karena banyak pekerja nanti itu kurang siap kalau misalkan dihantam oleh meningkatnya teknologi AI. Nah, memonopoli teknologi. Kalau perusahaan-perusahaan besar ini sudah mulai menerapkan AI, itu sudah memonopoli teknologi. Jadi dia bisa jadi itu mempatenkan, ada istilah mempatenkan hak atau mempatenkan teknologinya. Jadi tidak semua orang bisa pakai teknologi AI tersebut. Nah, tapi untuk sekarang semua
perusahaan atau banyak perusahaan-perusahaan di luar sana untuk sepakat untuk mengembangkan bersama-sama. Jadi belum ada seorang pun yang berani mempatenkan teknologi AI ini. Kemudian berkurangnya juga, bukan berkurangnya, banyak sekali karyawan-karyawan yang dipecat. Ini PHK masalah ya, karena saya lihat sendiri di perusahaan Nvidia, itu adalah perusahaan pembuat GPU untuk desktop terbesar yang RTX 4090 paling baru ini. Nah, itu banyak sekali karyawannya yang di PHK karena Nvidia ini sudah menerapkan sistem AI dalam pengembangan teknologinya. Jadi semua banyak sekali karyawan-karyawannya itu yang dipecat. Nah, ini juga salah satu dampak negatifnya ya. Jadi apa saja itu tantangan-tantangan dan solusi dari dampak-dampak negatif itu? Pertama itu adalah pelatihan ulang untuk AI. Karena AI ini termasuk teknologi baru dan sangat-sangat baru, jadi kita perlu mengadakan pelatihan untuk orang-orang supaya mereka memahami AI dan punya ilmunya itu. Kemudian regulasi dan etika ini sangat penting karena AI ini hal baru ya, seperti berapa kali saya ulang. Makanya kita perlu sekali namanya regulasi untuk mengatur ini AI, aturan. Jadi tidak sembarang bisa orang pakai AI, karena banyak juga yang pakai AI untuk berbagai macam kejahatannya seperti penipuan dan lain-lain. Kemudian kewirausahaan teknologi. AI ini mendorong inovasi, ini peluang ya. Mendorong inovasi, membuka jalan bagi startup berbasis teknologi. Jadi orang yang memulai usaha juga bisa lebih mudah lagi dengan bantuan AI ini. Jadi AI itu menciptakan peluang besar, tapi tantangannya juga besar sekali. Jadi kita perlu sekali memahami AI ini di zaman sekarang supaya supaya kita tidak tergantikan atau tidak ketinggalan di masa depan dan lebih mudah untuk bersaing dengan orang-orang lain. Ya, itu saja. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Dari materi yang dipaparkan oleh narasumber saya, apakah ada pertanyaan? Silakan. Kira-kira bagaimana cara supaya pekerjaan manusia ini tidak tergantikan oleh AI atau teknologi ini? Mungkin itu. Iya. Saya serahkan kepada narasumber untuk menjawab pertanyaan dari audiens. Bagaimana biar tidak tergantikan, ya itu tadi banyak sekali. Jadi yang pertama itu adalah soft skill. Jadi AI itu punya sesuatu yang AI itu tidak punya sesuatu yang manusia punya, yaitu soft skill. Soft skill itu apa saja? Kreativitas, emosi, empati. Robot tidak punya itu semua. Jadi pekerjaan-pekerjaan di bidang jasa itu tidak akan tergantikan sama AI. Kreativitas, kemampuan untuk menghasilkan ide baru misalnya dalam seni, desain, kita sebagai misalkan arsitek juga itu pasti sulit tergantikan oleh AI. Kenapa? Karena AI tidak bisa memahami kliennya. Jadi kliennya misalkan mau ini, AI-nya nanti kasih solusi, memang solusinya bagus tapi kliennya mungkin tidak suka atau tidak ngeh gitu lah. Kemudian meningkatkan keterampilan teknologi supaya tidak tergantikan dengan AI, kita harus berada di atasnya AI, jangan berada di bawahnya. Jadi kita pengetahuannya itu harus paham sekali dengan AI-nya, supaya kita tidak tergantikan dengan AI. Makanya pelajari itu AI-nya, supaya apa? AI-nya yang bantu kita, bukan AI-nya yang gantikan kita. Kemudian fokus pada pekerjaan kreatif dan kompleks. Nah ini kreativitas itu salah satu hal yang tidak dipunyai AI. Jadi pekerjaan-pekerjaan di bidang kreatif itu akan susah sekali tergantikan dengan AI. Riset pengembangan, bidang misalkan seni dan budaya, pekerjaan yang membutuhkan adaptasi. Juga itu bisa jadi pekerjaan yang susah sekali digantikan dengan AI. Kemudian AI akan datang dengan banyak sekali lowongan kerja yang baru. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang digantikan oleh AI bisa jadi akan mendapatkan pekerjaan-pekerjaan baru, karena banyak sekali nanti pekerjaan yang datang bersama dengan AI ini. Jadi banyak memang pekerjaan yang hilang, tapi lebih banyak lagi pekerjaan baru yang datang. Nah, jadi mungkin itu saja cara supaya kita tidak digantikan oleh AI ya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada narasumber karena telah berbagi ilmu dengan kita semua. Cukup materi hari ini. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.